Solusi kejahatan senjata oleh Dewan Keamanan PBB gagal dilakukan selesai Amerika Serikat memberikan veto. Hal ini terjadi dalam pertemuan yang digelar pada Jumat 8 Desember waktu setempat. Penggunaan hak veto Amerika Serikat ini pun mematahkan tuntutan kejahatan senjata yang sebelumnya sudah diajukan oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres, dan sejumlah negara Arab. Sebagaimana diketahui, Antonio Guterres untuk pertama kalinya menerapkan pasal 99 Piagam PBB pada Rabu 6 Desember lalu. Jelang pemungutan suara, Guterres mengatakan kebrutalan Hamas tidak akan pernah bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap warga sipil Palestina. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Robert Wood menilai kejahatan senjata hanya akan membuat Hamas terus berkuasa di jalur Gaza. Menurut Wood, Hamas tidak punya keinginan untuk melihat perdamaian jangka panjang dan solusi dua negara. Namun di sisi lain, Wood menyatakan bahwa Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian jangka panjang sehingga bisa membuat warga Palestina dan Israel hidup aman. Adapun dalam pertemuan DKPBB, Inggris memilih abstain. Dubes Inggris untuk PBB Barbara Woodward menerangkan pihaknya tidak bisa memberikan suara karena resolusi tersebut tidak mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu yang menewaskan warga Israel. Sementara itu, Dubes Israel untuk PBB, Gillian Erdan, menegaskan stabilitas kawasan Timur Tengah hanya bisa dicapai jika Hamas dilenyapkan. Untuk itu, Israel berkomitmen untuk melenyapkan Hamas agar peristiwa penyerangan pada 7 Oktober tidak terulang kembali. Adapun saat ini korban tewas di Gaza sudah mencapai 17.500 orang. I will now submit to the vote the draft resolution. Those in favour of the draft resolution in document S/2023/970, raise your hand. En contra. Against? Abstenciones. Abstentions? El resultado de la votación. The result of the vote is as follows: 13 votes in favour, 1 against, 1 abstention. El proyecto de... The draft resolution has not been approved due to the veto of a permanent member of the Security Council. מצודה כאן קודקוד, רגע לפני, היום בבוקר. Veto yang diberikan Amerika Serikat saat pengambilan suara gencatan senjata Dewan Keamanan PBB untuk konflik Gaza menuai kekecewaan dan kecaman, tidak terkecuali dari Palestina sendiri. Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Al-Mansur, menyatakan kegagalan ini sangat disesalkan dan menimbulkan bencana. Mansur menekankan konflik yang memanas selama 2 bulan ini telah menimbulkan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak. Ia tidak habis pikir dengan sikap Amerika Serikat yang memilih untuk menggunakan veto sehingga peperangan tetap terjadi. Mansur menekankan setiap hari selalu ada orang yang kehilangan nyawanya akibat serangan Israel. Kecaman juga datang dari Komite Anti-Diskriminasi Arab Amerika. Perwakilan kelompok, Zaina Hutchison, menilai tindakan veto tersebut benar-benar keterlaluan. Terlebih langkah ini diambil di tengah penambahan korban jiwa akibat perang di Gaza. Bahkan Zaina menilai Presiden Joe Biden telah menempatkan Israel di atas kepentingannya sendiri dan warga Amerika Serikat. Hal serupa juga disampaikan oleh Amnesty International dan Human Rights Watch. Mereka menilai tindakan Amerika Serikat menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan warga sipil Gaza. Bahkan AS dianggap berpotensi terlibat dalam kejahatan perang. Such crimes, including their allies. They are attacking UN officials, the UN agencies, and humanitarian and human rights organizations performing their duty in the most impossible of circumstances. They are bullying, intimidating all those who stand for the rule of international law because they believe there is an international law specific to them that allows them to commit atrocities. How can this be allowed to continue? It can't.
shouldn't. It has to stop. Israeli exceptionalism has to end, and it has to end now. Stop rewriting international law to fit Israeli crimes, and stop calling for respect for international law while supporting an assault that has torn it into shreds. The Palestinian people will not die in silence. The Palestinian people will not die in vain. The Palestinian people deserve respect. Every people does, but we have earned it. Konflik di Gaza yang terus terjadi dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari warga sipil membuat Presiden Palestina Mahmud Abbas mendorong semua pihak mendukung konferensi perdamaian internasional. Abbas dalam keterangan pada Jumat 8 Desember kemarin di Ramallah mengatakan konflik Gaza telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Menurut Abbas, perlu dilakukan konferensi internasional dengan jaminan dari kekuatan dunia. Tidak hanya perang Israel dengan Hamas, Abbas juga menyoroti pendudukan Israel di tepi barat selama setahun terakhir. Dalam pendudukan tersebut terjadi peningkatan kekerasan terhadap warga sipil. Abbas lantas menegaskan dirinya sudah lama mendukung adanya negosiasi ketimbang perlawanan bersenjata untuk mengakhiri konflik yang terjadi bertahun-tahun. Berdasarkan perjanjian internasional yang mengikat, Abbas berjanji akan menghidupkan kembali otoritas Palestina yang melemah, melaksanakan reformasi yang telah lama ditunggu-tunggu dan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen yang ditangguhkan setelah Hamas menang pada 2006 dan kemudian mendorong otoritas Palestina keluar dari Gaza. Adapun total jumlah warga Gaza yang tewas akibat gempuran tentara Israel sejak 7 Oktober lalu hingga kini mencapai 17.487 orang. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk dilakukan gencatan senjata. Sayangnya Amerika Serikat justru memilih menggunakan veto saat pertemuan Dewan Keamanan PBB Jumat kemarin untuk membahas resolusi gencatan senjata. Alasannya, gencatan senjata hanya akan membuat Hamas terus berkuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.